Pemeriksaan struktur kepala janin atau fetal cranial screening tidak selalu harus dilakukan dari bagian abdomen ya. Ini pemeriksaan yang agak sulit dilakukan karena memang kita melakukannya lewat transvaginal pada trimester ketiga. Dan memang kondisi ini membutuhkan ya kita harus mengedukasi ibunya dulu kalau kita mau melakukan pemeriksaan struktur kepala bayi, karena pemeriksaannya kan dilakukan lewat transvaginal ya relatif tidak nyaman. Jadi juga harus kita lakukan dengan cepat ya. Karena pemeriksaan transvaginal itu artinya kita bisa langsung melihat struktur bagian dalam otak, karena tepat ujung dari alat USG transvaginal itu bisa kita tempatkan pada area fontanella atau ubun-ubun besar, jadi bisa menembus bagian dalam otak. Nah, ini kita bisa mengambil gambaran struktur kepala dari potongan aksial ya atau potongan transversal tepat di selevel dari ventricle 3 ya. Jadi ini bagian tengah otak dari potongan transversal atau aksial. Jadi kalau kita mau melihat struktur-struktur otak, paling tidak kita sudah bisa mempetakan area-area otak dulu dari gambaran anatomi standar ya. Nah, ini dari pemeriksaan transvaginal kita langsung meriksa secara langsung. Ini probnya yang kita geser ya. Ini kita melihat interhemisferik sutur, visura, kemudian area ventricle 3, kemudian atapnya itu adalah corpus callosum ya. Nah, kita coba lihat gambarannya. Ini simetris, bagian kepalanya kanan kirinya seimbang. Jadi akan lebih cepat kalau kita melakukan sweep dengan probe 3 dimensi, kita ambil ya. Jarang sekali kita jarang melakukan pemeriksaan seperti ini ya. Kalau di luar negeri pemeriksaan screening mereka sudah lakukan, tapi jarang sekali kalau kita lakukan. Saya pun jarang melakukan pemeriksaan ini kalau tidak ada keperluan khusus untuk saya melihat bagian dalam otak ya. Jadi ya pemeriksaan relatif tidak nyaman karena membutuhkan pemeriksaan dari transvaginal untuk melihat struktur otak. Tapi ini kita bisa lakukan dalam pemeriksaan rutin keseharian untuk pemeriksaan trimester 3 untuk melihat potongan otak. Jadi ini kita bisa melihat seperti tomographic imaging seperti di MRI itu ya. Ini dari potongan aksial kita bisa putar ya, itu ada singular sulcus kalau tidak salah namanya itu ya, bagian tengah. Yang hitam itu adalah ventricle 3 ya, saya tuh sudah agak lupa juga. Jadi bentuknya seperti tanduk kerbau begitu. Nah, atap dari ventricle-nya itu adalah corpus callosum. Nah, kemudian bagian yang atas itu kayak bergerigi tepat di bagian tengah. Nah, ini corpus callosum memanjang ya dari depan anterior ke posterior. Nah, ini bagian otak. Jadi atap dari ventricle 3 itu adalah corpus callosum ya. Ini cavum septum pellucidum yang bagian tengahnya kita bisa lihat ya. Kadang kalau bisa kita tambahkan pembuluh darah, kita bisa melihat perikalosal arteri. Jadi kalau tampilan seperti ini jelas tidak ada tampilan agenesis corpus callosum ya, ada direct sign atau indirect sign untuk melihat tampilan agenesis corpus callosum. Nah, seperti ini jelas ini corpus callosumnya normal. Corpus callosum itu kadang-kadang berkaitan dengan motorik, fungsi kecerdasan, kognitif. Jadi tetap ya harus kita lihat ya.
Dan untuk tampilan dari abdomen agak sulit untuk kita melihat struktur-struktur anatomi otak dengan detail. Dan jarang sekali lah di tanah air mungkin kita melakukan pemeriksaan transvaginal untuk melihat otak ya. Jadi cobalah kita mulai ada kesempatan kita bisa menganalisa struktur kranium itu dari bagian transvaginal dengan memanfaatkan probnya kita tempatkan pada area fontanel. Nah ini kita melihat bagian transversal kita potong, terus ini bagian koronal di sebelah kanan. Nah sampai atap dari ventricle 3, corpus callosum, interhemispheric fissure ya. Kemudian sampai bagian atas ya. Semuanya tampak normal. Jelas memang lebih tajam ya. Cuma memang, nah ini pemeriksaannya kan dari transvaginal, itu mulut rahimnya tertutup, air ketubannya menonjol di situ normal ya. Ya tentu kita harus melakukan dengan kondisi serviks yang tertutup ya. Untuk melihat situasi seperti ini tidak kita lakukan pada kondisi misalnya sudah pembukaan atau apa ya. Nah ini kita mencoba melihat aliran darah, tetapi memang ini membutuhkan Doppler yang relatif tajam dan akurat ya. Ini arus darahnya kan cepat, jadi harus kita ambil sweepnya ini dalam waktu yang cepat. Itu kadang-kadang goyang dikit saja sudah bergeser pembuluh darahnya di otak. Kalau kita mau melihat perikalosal arteri gitu, ya kita coba saja ya. Jadi memang harus berlatih sesering mungkin untuk kita bisa melakukan pengambilan potongan fetal cranial screening itu dari pemeriksaan transvaginal, tapi cukup mudah untuk bisa kita lakukan, tapi tentunya dengan dia persetujuan pasien karena pemeriksaan ini kan tidak nyaman ya. Biasanya juga saya lakukannya lewat USG abdomen, tapi dalam kesempatan tertentu kita bisa melihat struktur otak. Nah ini gambarnya pembuluh darahnya goyang karena memang aliran darahnya itu kan cepat sekali, jadi mesti sweepnya harus cepat. Tergantung dari alatnya juga. Ini saya mencoba mengambil pembuluh darah bagian transversal, mau saya putar untuk melihat bagian longitudinal, tapi sepertinya belum berhasil mendapatkan gambar yang ideal ya. Saya kira tapi sudah cukuplah kita bisa mengambil tampilan tadi untuk melihat tanpa aliran darah itu sudah sangat jelas. Ini potongan longitudinal belum berhasil saya temukan sepertinya.